Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yun Fauzia. Di sini saya akan membahas tema yang keempat, yaitu tentang manajemen konflik. Konflik dalam sebuah bisnis memang sangat rawan, mengingat persaingan bisnis yang amatlah ketat menjadikan konflik tak dapat dihindari. Tetapi konflik dapat diatasi dengan baik jika ada yang mengatur, atau istilah lain ada manajemen yang mengatur. Dalam dunia bisnis itu sering disebut manajemen konflik. Manajemen itu pengelolaan untuk mengatur sebuah organisasi atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan konflik yaitu proses dua orang atau lebih yang melakukan tindakan untuk menyingkirkan orang lain. Jadi, manajemen konflik yaitu sebuah pendekatan yang dilakukan serta diarahkan untuk komunikasi dengan pelaku konflik, yang mana pelaku konflik dapat mempengaruhi kepentingan bersama suatu organisasi. Menurut Howard Ross, manajemen konflik itu langkah yang diambil pihak ketiga dengan tujuan mengarahkan konflik ke hasil tertentu yang mungkin atau tidak menghasilkan hasil akhir berupa penyelesaian konflik, atau mungkin tidak menghasilkan ketenangan atau hasil mufakat. Dalam manajemen konflik, ada beberapa tipe yang digunakan untuk menyelesaikan konflik. Itu ada 6 macam tipe manajemen konflik. Yang pertama, accommodating. Accommodating itu merupakan usaha yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai pendapat pihak yang terlibat konflik. Nantinya akan digunakan untuk bermusyawarah atau menyelesaikan konflik tersebut, namun tetap mementingkan kepentingan dari salah satu pihak. Hal ini dapat merugikan salah satu pihak yang berkonflik. Kemudian yang kedua, yaitu ada avoiding. Avoiding itu sebuah upaya untuk menghindari sebuah konflik agar tidak terlibat di dalamnya. Hal ini menjadi cara yang efektif agar lingkungan terhindar dari konflik. Kemudian yang ketiga, yaitu ada compromising. Berbeda dari accommodating, cara ini lebih memperhatikan kepentingan bersama dengan mendengarkan pendapat dari semua pihak dan memutuskan jalan keluar dengan tetap mementingkan kepentingan bersama, menjadi cara yang adil bagi semua pihak. Cara ini akan memberikan solusi bagi semua pihak. Ada 4 bentuk kompromi, yaitu separasi, atrasi, menyogok, dan mengambil keputusan secara kebetulan. Kemudian yang keempat itu ada collaborating. Collaborating merupakan cara menyelesaikan konflik dengan bekerja sama yang hasilnya memuaskan semua pihak. Semua pihak akan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dengan tetap memperhatikan kepentingan bersama. Kemudian yang kelima, yaitu ada competing. Competing itu cara yang digunakan dengan mengarahkan pihak yang terlibat konflik bersaing dan memenangkan kepentingan masing-masing pihak. Kemudian yang terakhir yaitu ada conglomeration. Conglomeration merupakan kombinasi atau campuran menyelesaikan konflik dengan cara menggabungkan 5 tipe di atas. Cara ini akan lebih memakan banyak waktu ya dan tenaga. Kemudian strategi manajemen konflik itu yang pertama ada pengenalan, yang kedua ada diagnosa, yang ketiga ada menyepakati solusi, dan yang keempat ada pelaksanaan, serta yang kelima ada evaluasi. Kemudian apa sih fungsi dari manajemen konflik dalam dunia bisnis? Fungsi dari manajemen konflik dalam dunia bisnis yang pertama itu dapat meningkatkan kinerja dan keaktifan karyawan. Dalam manajemen konflik, mengeluarkan pendapat menjadi sarana yang tepat bagi para karyawan. Karyawan akan lebih aktif mengemukakan pendapat ketika terjadinya konflik. Karyawan dan atasan akan berdiskusi langsung memikirkan solusi yang tepat. Dengan begitu, atasan dapat melihat serta meningkatkan kinerja dan keaktifan para karyawannya. Kemudian yang kedua itu mengembangkan kemampuan karyawan. Dengan adanya manajemen konflik, secara tidak langsung akan mengasah kemampuan para karyawan untuk lebih berpikir logis, kreatif, dan rasional.
karyawan akan ikut memikirkan bagaimana menyelesaikan konflik yang sedang terjadi, sehingga kemampuan berpikir karyawan akan mengembang dan meningkat karena sering diasah untuk ikut memberikan solusi yang tepat, serta lebih kreatif dalam berpikir, dan tentunya akan meningkatkan skill mereka sebagai karyawan. Kemudian yang ketiga, yaitu melatih kemampuan menyelesaikan konflik. Dalam sebuah perusahaan, konflik pasti akan terus terjadi. Perusahaan yang pernah mengalami konflik akan lebih berkembang dan maju. Dengan konflik yang terjadi, akan membuat sebuah perusahaan terbiasa menyelesaikannya dengan solusi yang tepat. Perusahaan akan lebih mampu bertahan karena sudah terbiasa dengan adanya konflik. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada meningkatkan rasa saling menghormati. Jadi dengan manajemen konflik akan ada berbagai pendapat yang muncul. Pendapat yang berbeda-beda bisa menimbulkan sebuah perpecahan. Namun, itulah tantangannya, bagaimana Anda bisa menghormati pendapat orang lain dan tidak menjatuhkannya. Yang artinya, manajemen konflik berguna untuk meningkatkan rasa toleransi antara semua pihak. Jadi mungkin itu penjelasan singkat manajemen konflik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.